Duduk Bapak Ibu. Iya, selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat pagi. Iya, Tuhan begitu baik ya kepada kita sampai saat ini. Ada napas kehidupan yang Tuhan beri bagi kita. Siapa yang masih bersyukur kalau sampai saat ini masih hidup? Oh, yang paling lambat angkat tangan mendongkaro. Iya, jadi tapi masih bersyukur kok. Tadi malam kami buat ibadah, dia bilang aku masih bersyukur hidup. Doakanlah aku supaya masih ada yang bisa kubuat untuk Tuhan. Iya, jadi ini suatu kemajuan. Saya melihat satu kemajuan. Biasanya dia bilang entah kayak narikin be aku gelung. Itu selalu. Entah untuk apa lagi aku hidup. Iya, tapi ada gunanya kami hidup. Ada gunanya kita ini masih hidup. Tapi kalau nggak ada lagi gunanya kita hidup, nggak akan susah kali Tuhan mengambil kita. Iya kan? Susah rupanya rasa Tuhan mengambil nyawa kita ini? Enggak. Iya. Saya ingat dulu kata mama saya. Dulu ada istilah penyanyi karo, bengkel katanya. Bengkel itu dulu, bengkel nama orang, bukan bengkel apa ya. Orang karo kan namanya aneh-aneh. Bengkel. Iya. Jadi bengkel ini penyanyi karo, lalu dia duduk di kedai kopi. Lalu ada apa ya, katanya sejarahnya itu bannya, ban motor orang tercampak ke kedai itu, banyak orang di situ. Tapi hanya dia yang mati. Kan nggak tahu ya cara Tuhan memanggil kita. Makanya jangan sombong kita. Iya, secantik apapun kita, seganteng apapun kita, sekaya apapun kita, kalau Tuhan bilang apa? Pulang. Pasti pulang. Iya, jadi bersyukur kalau masih hidup sampai saat ini. Firman Tuhan yang mengawali tahun baru, tahun 2023, 1 Januari adalah Mazmur 90 ayat 10 ini. Mari kita lihat. Saya mengambil tema memiliki hati yang bijaksana. Kalau hati yang baru, ya sudah baru ketika percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi harus dibaharui tiap hari. Yang baru itu harus dibaharui. Masa hidup kami 70 tahun. Nanti Bapak Ibu ayat 11 ya. Dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapa yang mengenal kekuatanmu dan takut kepada emasmu? Ayat 12 bersama-sama. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Iya, Mazmur 90 ini adalah doa Musa. Musa itu umurnya persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan pada zaman Nuh. Waktu itu, coba kita lihat sebentar pasal 6 ya, tentang Nuh, berapa umur manusia. Kita ke depan sedikit, kita Kejadian ayat pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Iya, inilah firman Tuhan kepada Nuh pada zaman Nuh, bahwa manusia itu umurnya 120 tahun saja. Sekalipun mungkin pada zaman itu dan zaman sesudahnya mungkin ada juga orang yang lebih. Artinya apa?
bahwa ada batasan umur manusia itu, bahwa manusia itu tidak akan hidup selama-lamanya di bumi ini. Lalu kemudian itu berganti kulit seperti ular kan, ganti kulit lagi, tapi ular pun matinya. Nah, tapi kalau kita lihat manusia itu tidak seperti itu. Umurnya itu terbatas. Sudah ditentukan oleh Allah berapa usia kita ini. Tapi ini bisa dikatakan rahasia ilahi ya. Seorang pun tidak tahu berapa usia kita. Tapi sekarang umur manusia semakin pendek ya, semakin singkat. Hidup di bumi ini semakin singkat. Nah, Musa umurnya 120 tahun. Pas seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan pada zaman Nuh itu. 120 tahun dia mengakhiri hidupnya di bumi ini. Dengan segala perjalanan yang begitu unik, perjalanan yang penuh dengan liku-liku, perjalanan yang banyak seluk-beluknya, perjalanan yang memiliki banyak tantangan, mulai dari kelahiran Musa. Musa adalah anak seorang Ibrani, orang Yahudi. Lalu kemudian pada zaman itu setiap anak-anak yang lahir laki-laki harus dibunuh. Ya, ini pada zaman mereka sudah ada di Mesir pada waktu itu. Dia lahir di sana. Mengingat bangsa Israel sudah semakin banyak di tanah Mesir, Firaun memerintahkan supaya setiap anak laki-laki yang lahir pada zaman itu harus dibunuh. Disitulah Musa lahir. Kalau kita pikir-pikir ya, inilah kalau Tuhan punya rencana atas hidup seseorang. Seperti apapun dibuat, rencana Allah pasti akan digenapi. Allah mau menyelamatkan bangsa Israel itu lewat Musa. Allah mau memakai Musa supaya Musa ini membawa bangsa Israel keluar. Dari kecil Musa ini sudah menderita. Dari bayi, waktu dia lahir, dia harus dipisahkan dari ibunya. Iya kan? Dipisahkan dari ibunya. Dia dialirkan di sungai. Sungai apa? Sungai Nil. Dialirkan. Bagaimana caranya supaya dia tidak tenggelam, supaya ada yang menyelamatkan dia? Dibuatlah caranya. Dibuatlah keranjangnya, dilapisi dengan ter pada waktu itu, supaya tidak merembes air itu. Tapi pikir-pikir ya, kalau kecilnya begitu keranjangnya, iya, bisa saja kan kalau begitu panjang perjalanan itu tenggelam. Tapi ini pemeliharaan Tuhan atas dia. Lalu diambil oleh putri Firaun, dibawa ke istana. 40 tahun fase yang pertama dia tinggal di istana, dengan politik yang ada, dengan ekonomi yang mapan, hidup seperti anak raja, diperhatikan penuh dengan kelimpahan. 40 tahun kemudian dia keluar dari sana, menggembalakan kambing domba, lari. Waktu itu ya ke Midian. Lalu Tuhan memanggil dia 40 tahun juga di situ. 40 tahun dalam pengembaraan. Bagaimana dia tidak mau lagi ke Mesir. Sekalipun dia tahu Tuhan banyak di sana, saudara-saudaranya banyak di sana, tapi Tuhan memilih dia. 40 tahun kemudian
disuruh balik ke Mesir. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat pagi. Iya, Tuhan begitu baik ya kepada kita sampai saat ini. Ada napas kehidupan yang Tuhan beri bagi kita. Siapa yang masih bersyukur kalau sampai saat ini masih hidup? Oh, yang paling lambat angkat tangan mendongkaro. Iya, jadi tapi masih bersyukur kok. Tadi malam kami buat ibadah, dia bilang aku masih bersyukur hidup. Doakanlah aku supaya masih ada yang bisa kubuat untuk Tuhan. Iya, jadi ini suatu kemajuan. Saya melihat suatu kemajuan. Biasanya dia bilang entah kayak narikin aku belum. Itu selalu. Entah untuk apa lagi aku hidup. Iya, tapi ada gunanya kami hidup. Ada gunanya kita ini masih hidup. Tapi kalau nggak ada lagi gunanya kita hidup, nggak akan susah kali Tuhan mengambil kita. Iya kan? Susah rupanya rasa Tuhan mengambil nyawa kita ini? Enggak. Iya. Saya ingat dulu kata mama saya. Dulu ada istilah penyanyi karo, bengkel katanya. Bengkel itu dulu, bengkel nama orang, bukan bengkel apa ya. Orang karo kan namanya aneh-aneh. Bengkel. Iya. Jadi bengkel ini penyanyi karo, lalu dia duduk di kedai kopi. Lalu ada apa ya katanya sejarahnya itu bannya, ban motor orang tercampak ke kedai itu, banyak orang di situ. Tapi hanya dia yang mati. Kan nggak tahu ya cara Tuhan memanggil kita. Makanya jangan sombong kita. Iya, secantik apapun kita, seganteng apapun kita, sekaya apapun kita, kalau Tuhan bilang apa? Pulang. Pasti pulang. Iya, jadi bersyukur kalau masih hidup sampai saat ini. Firman Tuhan yang mengawali tahun baru, tahun 2023, 1 Januari adalah Mazmur 90 ayat 10 ini. Mari kita lihat. Saya mengambil tema memiliki hati yang bijaksana. Kalau hati yang baru, ya sudah baru ketika percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi harus dibaharui tiap hari. Yang baru itu harus dibaharui. Masa hidup kami 70 tahun. Nanti Bapak Ibu ayat 11 ya. Dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapa yang mengenal kekuatanmu dan takut pada emasmu? Ayat 12 bersama-sama. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Iya, Mazmur 90 ini adalah doa Musa. Musa itu umurnya persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan pada zaman Nuh. Waktu itu, coba kita lihat sebentar pasal 6 ya, tentang Nuh, berapa umur manusia. Kita ke depan sedikit, kita Kejadian ayat pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Iya, inilah firman Tuhan kepada Nuh pada zaman Nuh, bahwa manusia itu umurnya 120 tahun saja. Sekalipun mungkin pada zaman itu dan zaman sesudahnya mungkin ada juga orang yang lebih.
Artinya apa? Bahwa ada batasan umur manusia itu, bahwa manusia itu tidak akan hidup selama-lamanya di bumi ini. Lalu kemudian itu berganti kulit seperti ular kan, ganti kulit lagi, tapi ular pun matinya. Nah, tapi kalau kita lihat manusia itu tidak seperti itu. Umurnya itu terbatas. Sudah ditentukan oleh Allah berapa usia kita ini. Tapi ini bisa dikatakan rahasia ilahi ya. Seorang pun tidak tahu berapa usia kita. Tapi sekarang umur manusia semakin pendek ya, semakin singkat. Hidup di bumi ini semakin singkat. Nah, Musa umurnya 120 tahun. Pas seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan pada zaman Nuh itu. 120 tahun dia mengakhiri hidupnya di bumi ini. Dengan segala perjalanan yang begitu unik, perjalanan yang penuh dengan liku-liku, perjalanan yang banyak seluk-beluknya, perjalanan yang memiliki banyak tantangan, mulai dari kelahiran Musa. Musa adalah anak seorang Ibrani, orang Yahudi. Lalu kemudian pada zaman itu setiap anak-anak yang lahir laki-laki harus dibunuh. Ya, ini pada zaman mereka sudah ada di Mesir pada waktu itu. Dia lahir di sana. Mengingat bangsa Israel sudah semakin banyak di tanah Mesir, Firaun memerintahkan supaya setiap anak laki-laki yang lahir pada zaman itu harus dibunuh. Disitulah Musa lahir. Kalau kita pikir-pikir ya, inilah kalau Tuhan punya rencana atas hidup seseorang. Seperti apapun dibuat, rencana Allah pasti akan digenapi. Allah mau menyelamatkan bangsa Israel itu lewat Musa. Allah mau memakai Musa supaya Musa ini membawa bangsa Israel keluar. Dari kecil Musa ini sudah menderita. Dari bayi, waktu dia lahir, dia harus dipisahkan dari ibunya. Iya kan? Dipisahkan dari ibunya. Dia dihanyutkan di sungai. Sungai apa? Sungai Nil. Dihanyutkan. Bagaimana caranya supaya dia tidak tenggelam, supaya ada yang menyelamatkan dia? Dibuatlah caranya. Dibuatlah keranjangnya dilapisi dengan ter pada waktu itu, supaya tidak merepes air itu. Tapi pikir-pikir ya, kalau kecilnya begitu keranjangnya, iya, bisa saja kan kalau begitu panjang perjalanan itu tenggelam. Tapi ini pemeliharaan Tuhan atas dia. Lalu diambil oleh putri Firaun, dibawa ke istana. 40 tahun fase yang pertama dia tinggal di istana, dengan politik yang ada, dengan ekonomi yang mapan, hidup seperti anak raja, diperhatikan penuh dengan kelimpahan. 40 tahun kemudian dia keluar dari sana, menggembalakan kambing domba, lari. Waktu itu ya ke Midian. Lalu Tuhan memanggil dia 40 tahun juga di situ. 40 tahun dalam pengembaraan. Bagaimana dia tidak mau lagi ke Mesir. Sekalipun dia tahu Tuhan banyak di sana, saudara-saudaranya banyak di sana, tapi Tuhan memilih dia. 40 tahun kemudian
disuruh balik ke Mesir. Kalau kita lihat Musa ini juga pernah mengalami kegagalan. Dia juga pernah marah. Makanya dikatakan di sana dalam doanya sebelum dia mati itu apa? Dia merasakan pertolongan Tuhan. Dia merasakan bagaimana Tuhan tempat perteduhannya. Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Sekian lama bangsa Israel itu 40 tahun di padang gurun. Allah memberikan mereka tiang api dan tiang awan menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka. Dengan banyak menerima rintihan ataupun sungut-sungut dari bangsa itu. Musa, kenapa engkau membawa kami keluar? Tidak adakah kuburan di Mesir sana sehingga engkau membawa kami mati di padang gurun ini? Musa, bagaimana ini? Kami lapar, tidak ada makanan di sini. Seperti apa hati Musa melihat bangsa ini? Tuhan, itu makanya dulu nggak mau aku ke Mesir balik, karena begini tertentunya bangsa ini, bangsaku ini. Itu kayak Musa katakan, tidak, ampunilah bangsa ini. Iya. Tapi Musa mengingat di akhir hidupnya, engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah Allah. Entah berapapun umur kita diizinkan oleh Tuhan di bumi ini, apakah kita mengakui bahwa Tuhan Allah yang menciptakan kita, yang menebus kita dari dosa ini? Kita mengakui Tuhan, engkaulah perteduhan kami. Mana lebih dekat? Dekat Tuhan dari dekat suami? Mana lebih dekat? Dekat Tuhan daripada dekat anak? Ya. Mana lebih nyaman? Mungkin kita katakan mulut kita berkata dekat Tuhan, tapi kenyataannya itu sulit ya. Lebih dekat, lebih nyaman dekat orang-orang yang mengasihi kita. Ya. Musa itu mengakui, Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami. Dia menyadari betapa masa-masa hidup di bumi ini singkat. Kemarin saya coba browsing ya, waktu orang mimpi itu, ya, tapi sih nggak tahu berapa menit. Kita juga nggak tahu berapa menit karena kita juga nggak dibawa alat sadar. 20 menit. Itu waktu orang mimpi. Biasanya orang mimpi sekitar 20 menit. Ada yang menulis seperti itu. Nah, makanya dikatakan seperti mimpi. Ya, seperti mimpi, seperti jaga malam, giliran jaga. Sebentar saja. Hidup ini sebentar. Tahun 2019 COVID dimulai di Cina. Di Indonesia tahun 2020. Makanya namanya COVID-19. Tanggal 20 Maret kalau saya tidak salah, Jakarta sudah PPKM. Saya ingat itu waktu itu peresmian gereja di Kampung Antara. Pak Yesaya Abdi harus pulang ke Jakarta. Seharusnya tanggal berapa beliau pulang, tapi harus segera pulang. Ya, sampai hari ini juga masih ada. Tapi kita bersyukur hari ini sekalipun
belum dinyatakan bersih, tapi kita sudah bisa berjalan bersama dengan virus itu, kan begitu ya. Sekalipun mungkin sudah terpapar, sudah kena kita semua ini, tapi mungkin karena vaksin yang ada, kita masih kuat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa menyadari benar betapa singkatnya hidup ini. Sekalipun usianya 120 tahun, sebenarnya waktu yang 80 tahun itu adalah merupakan hal yang tidak bisa dia putuskan apapun. Waktu dia kembali ke Mesir untuk kembali itu membawa bangsa itu dengan iman kepada Allah. Juga dalam perjalanan itu pun ada banyak kegagalan-kegagalan Musa. Maka dikatakan di sini adalah masa hidup manusia hanya 70 tahun. Masa hidup kami 70 tahun. 120 kurang 70 berapa? 50 tahun. Ini tafsiran saya. Mungkin ya, hanya 70 tahun itu Musa hidup, dan 80 tahun itu dia sudah mulai mengalami kesukaran. Dia sudah mulai mengalami penderitaan. Jadi sisa hidup ini hanya sepertiga. Sepertiga ini, hidup ini, kalau memang ini tidak kita gunakan untuk Tuhan, bagaimana kita hidup? Hidup bukan untuk diri sendiri. Hidup bukan berarti lahir, bertumbuh menjadi anak remaja, menikah, punya anak, punya cucu, mati. Enggak hanya seperti itu. Kalau hidup tidak untuk kemuliaan Tuhan, tidak berguna untuk yang kekal, gak ada gunanya. Semuanya adalah sia-sia. Kalau hanya mengumpulkan harta, mengejar jabatan, apa kata Salomo? Apa kata Salomo? Semuanya adalah sia-sia. Iya. Jabatan itu akan ditinggalkan. Harta yang banyak itu akan ditinggalkan. Kelapa sawit yang luas itu akan ditinggalkan. Rumah yang mewah itu akan ditinggalkan. Anak-anak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik itu, yang merupakan kebanggaan kita, itu pun akan ditinggalkan. Yang tidak ditinggalkan adalah apa yang kekal yang kita kerjakan selama kita hidup di bumi ini. Itu yang perlu kita pikirkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 70 tahun. Mungkin sulit orang-orang hari ini kelahiran 80-an, 70-an, sulit mencapai umur 70 tahun. Muhammad John lahir 70-an ya. Sulit untuk mencapai umur 70 tahun. Hari ini berapa usianya? 46. Sudah mulai pingganglah sakit, mulailah sakit kaki. Ya, kalau di situ pun tidak kita pikirkan untuk yang kekal. Ada sudah sampai umur kita 40 tahun, nggak kita pikirkan untuk yang kekal itu 70 tahun nanti. Nggak akan bisa lagi percaya untuk yang kekal itu. Di masa muda kita pikirkan yang kekal, maka di masa tua kita akan menikmati. Memori itu akan kembali. Apa yang kita kerjakan di masa muda kita itu, yang membuat kita bisa bersyukur, membuat kita bisa berdoa, itu akan kita nikmati. Kalau enggak nanti umur 80 tahun apa kabilan? Kayak ada yang gunggeloke. Umur 70 tahun itu ada orang reuni, contohnya saya buat reuni. Umur 30 tahun, pasti mereka akan bertanya, kerja di mana? Ya kan?
Orang akan bertanya apa? Berapa anakmu? Ya. Kalau sudah 50 tahun reuni lagi apa? Berapa cucumu? 50 sampai 60 tahun. Tapi kalau sudah 70 tahun reuni, siapa lagi kawan? Berapa orang kawan itu sudah mati ya? Siapa orang lagi kita masih hidup ya? Katanya. Iya. Kemarin waktu Bolang Nia itu mama bilang apa? Bapak Bolang Nia dipanggil Tuhan meninggal di balai kasih. Ikutlah aku, kata mama. Dan ku tengok sekali lagi siang tadi. Dulu sering di kedai kami dia minum kopi. Ku tengok sekali lagi wajahnya katanya. Ku boncenglah dia naik kereta ke kampung ke balai kasih. Iya. Gak ada lagi kawanku yang hidup, kata Menrong Karo. Bolang cici, ini nggak teman dong lupa udah seumur kamu. Lah nih, nggak ada lagi. Ibu itu ibu itu, tinggal itu kakaknya yang ada, nggak ada lagi kawan yang hidup. Jadi kalau hari ini mereka bisa buat apa? Aku ikut kue pelayanan Kubuah Raja Dai, kata Pak Uda, kata Bolang cici. Bilang apa? Bolang payah dalana motor pepicet. Mau ikut pun tak dikasih orang lagi. Makanya orang kalau bilang panci aku ikut, katanya. Gimana saya bilang sama mamaku ini? Iya. Kamu tentu saja ya. Saya bilang begitu. Ini kalau sudah Tuhan izinkan sampai 70 tahun, 70 tahun, makanya sebelum 60 tahun ini, mari kita bekerja untuk yang kekal. Selagi kita masih sehat. Kalau sampai 80 tahun nanti, pijit sini kempu, kita bilang, oh bu sini, kan gitu ya, pijit dulu bolang, pas-pasin oleh bolang. Pas-pasin lebih nonong karoe di pagi koli. Lalu koli karolina, pijitnya nanti. Kalau pada hari ini kita giat untuk Tuhan tadi, kapan lagi? Tunggu nanti. Giat untuk Tuhan. Pikirkan yang kekal. Melakukan yang kekal itu. Saya tahu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi apakah memikirkan yang kekal tadi? Mengapa Musa menuliskan ini? Umur ini singkat. Sekalipun kita berpikir bahwa masih lamanya ini, masih panjang kehidupanku, singkat. 2000 ke 2022 ini sangat singkat. Ya, 2000 pertama kali gereja ini dibuka. 2000 Desember 2000 kita mengadakan Natal di sini. Sekalipun pada waktu itu belum dipakai secara resmi, 3 tahun dikosongkan oleh karena situasi. Singkat hidup ini. Ya. Masih banyak yang harus dikerjakan. Sudah malam. Sampai malam harus mengerjakan pekerjaan kita di rumah. Nggak sia-sia. Maka kalau itu tidak kita buat waktu kita untuk yang kekal, entah berdoa 1 jam, setengah jam, baca Alkitab 1 jam, kan itu yang kekal. Mendoakan orang lain, memikirkan siapakah tahun ini yang akan kuinjili orang, siapakah yang akan dibawa kepada Tuhan. Nggak usah banyak, 2 orang saja, 2 jiwa kita bawa kepada Tuhan, 2 saja. Dengan sungguh-sungguh kita melayani mereka, dengan sungguh-sungguh kita mendoakan dia, bawa nama itu dalam hati kita, bawa nama itu kepada Tuhan. Tiap hari kita doakan.
kita. Makanya Daud berkata tadi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Apakah kita cukup bijaksana? Kalau Tuhan sudah memberikan kita hidup, kalau Tuhan sudah memberikan kita anggota tubuh yang sempurna, kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, apakah cukup bijak kita kalau kita hari Minggu saja datang beribadah? Apakah kita cukup bijak kalau kita hanya memberikan persepuluhan kita kepada Tuhan? Kalau Tuhan sudah begitu memberkati hidup kita, apakah kita bijaksana kalau kita memang membagi waktu kita untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, sementara waktu kita untuk Tuhan tidak ada? Beberapa bulan yang lalu kita belajar tentang gereja, persekutuan orang percaya. Bagaimana gereja itu harus bersekutu, punya persekutuan. Persekutuan dengan kaum ibu bagi ibu-ibu, persekutuan kaum bapak, persekutuan pemuda dan pemudi. Apakah cukup bijaksanakah kita kalau waktu kita untuk skripsi kita, tesis kita, berjam-jam kita menyelesaikan itu, sampai ngotot, sampai pegel ya, saya pegel di komputer waktu saya nyusun skripsi, pegel di sini, mata ini pedas rasanya. Cukup bijaksanakah kita untuk ini yang akan kita tinggalkan nanti? Tapi untuk Tuhan kita tidak sebegitu giginya. Itu bijak situ, bukan bijak sana. Mari kita renungkan akan hal itu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Usia yang Tuhan beri, waktu yang Tuhan beri di bumi ini, berapa lama kita sudah lewati? Ada kita sudah 60 tahun, ada kita sudah, ada yang 60 tahun selain bolong, mungkin bolong Niko ya, 60 sama nolong Niko ya, mereka yang 60 tahun, mungkin 50 tahun ke bawah. Apa kita cukup bijaksana mengatur waktu-waktu ini, hari-hari yang Tuhan beri? Satu kali cuma hari Minggu dalam satu minggu. Ada 2 hari. Ada 2 hari dalam satu minggu, hari Minggunya. Satu kali cuma. Kenapa nggak waktu ini kita sungguh-sungguh gunakan untuk beribadah kepada Tuhan? Apakah kalau ada momen-momen tertentu tidak begitu pentingnya di hari Minggu? Kalau ada panggilan jalan-jalan, panggilan keluarga, panggilan pesta, panggilan kematian, kalau yang urgen kali apa boleh buat? Iya. Saya sangat sedih kalau ada di antara kita sibuk masak di rumah. Itu alasan kita untuk tidak beribadah, karena ada keluargaku yang akan datang. Kalau memang mau menjauh gak salah, persiapkan itu jauh sebelumnya. Kalau kita tahu ini adalah hari Minggu, jangan hari Minggu kalian datang. Kan bisa buat keputusan di rumah kita masing-masing, kan begitu ya? Iya. Tapi kita gak bijaksana, bijak situ atau bijak sini, kan begitu ya? Mari kita menghitung hari-hari kita. Berapa lama lagi kita hidup di bumi ini? Hari ini sudah bertambah usia kita 1 tahun. Sekalipun mungkin bulannya belum sampai, tapi bersyukur kalau masih bisa hidup. Tapi bagaimana hidup kita ini? Ya entah Tuhan izinkan 80 tahun, entah Tuhan izinkan 60 atau 70. Seberapa banyakkah kita bisa gunakan hari-hari kita ini untuk yang kekal itu tadi? Karena yang kekal ini yang akan sampai kepada kekekalan. Kalau yang mana ini akan sampai kepada kekekalan. Ya, mari kita renungkan itu. Siapapun kita, entah kita itu orang tua, entah kita itu orang muda, pikirkan itu. Untuk apa aku hidup di bumi ini? Tidak bijaksana kita ini. Kalau kita itu
hanya hidup untuk diri kita sendiri. Musa memberikan contoh ini kepada kita supaya kita ini melewati hari-hari ini dengan bijaksana, mengkhususkan hidup kita untuk Tuhan. Bekerjalah untuk yang kekal itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh berbicara kepada kami. Bagaimana pengalaman Musa ketika dia hidup di bumi ini. Ada masa-masa dia lari dari Tuhan. Ada masa-masa dia bersembunyi. Ada masa memenuhi panggilan Tuhan. Tapi ada masa-masa dalam panggilan Tuhan itu pun menyakiti hati Tuhan. Tuhan, ini kami sebagaimana kami ada, supaya waktu-waktu yang Tuhan beri bagi kami selama kami hidup di bumi ini, ajari kami Tuhan bagaimana kami menghitung hari-hari kami. Hari-hari kami di bumi ini tidak begitu panjang. Tuhan sudah menetapkan semuanya itu. Sebelum Engkau memanggil kami Tuhan, tolong kami supaya kami bijaksana mengatur hidup kami hari-hari ini untuk Tuhan, untuk yang kekal itu harus kami pikirkan dalam-dalam. Sehingga Tuhan kami ketika kami bertemu dengan Engkau, kami pulang dengan tidak tangan kosong, tapi kami pulang dan bertemu dengan Tuhan, dan kami mendapatkan pujian dari-Mu. Mari Engkau yang telah melakukan apa yang Tuhan apa yang Kukatakan kepadamu, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami masuk dalam kebahagiaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Tolong kami Tuhan, supaya hidup kami berguna, supaya hidup kami berarti, supaya hidup kami tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.